Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mita dari kelas 2A Perbankan Syariah. Terima kasih pada kesempatan ini saya dapat mempresentasikan tugas makalah saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Rahmawati MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih 2 yang telah mengarahkan dalam membuat makalah. Baik, langsung saja pada pembahasan kali ini. Saya akan membahas tentang definisi hakikat, definisi majas, serta lafaz-lafaz hakikat dan majas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin dari makalah, yaitu 1. Bagaimana konsep definisi hakikat dalam ushul fikih. Yang kedua, apa saja macam-macam pada bagian hakikat. Dan yang ketiga, apa faedah dalam mengetahui pembagian hakikat. Dan yang keempat, bagaimana definisi majas dalam ushul fikih. Ya, dan yang terakhir, apa saja syarat-syarat dalam penggunaan majas. Baiklah, langsung pada pembahasan. Yang pertama itu definisi hakikat. Pengertian dari hakikat. Definisi hakikat. Kata hakikat dalam bahasa Arab adalah al-hakikatu dalam wajan al-failatu yang diambil dari kata kerja haka yahiku atau haka yahuku, antonim dari kata batil, artinya menjadi benar, tetap dan wajib. Definisi hakikat dan majas menurut ahli lugah, bayan dan usul hakikat menurut ahli bahasa adalah arti yang senyatanya atau sesungguhnya, bukan kiasan. Nah, dalam istilah ahli bayan, hakikat adalah susunan lafal yang digunakan pada asal peletakannya. Dalam istilah Taftab, Abdul Rahman Al-Ahdari mengatakan bahwa hakikat adalah lafaz yang digunakan menurut artinya sebagaimana semestinya. Menurut Wabah Juhaili, hakikat adalah setiap lafaz yang menghendaki makna asalnya karena sesuatu yang diketahui, sedangkan menurut Mustafa Al-Zini, hakikat adalah sesuatu yang telah mapan dalam penggunaan berdasarkan asal pembentukannya dalam bahasa. Dan selanjutnya, macam-macam hakikat. Pembagian dan macam-macam hakikat secara umum menurut ahli ushul fikih, hakikat terbagi menjadi dua macam, hakikat lugawiyah dan hakikat istilahiyah. Kemudian hakikat lugawiyah juga terbagi menjadi dua, sebagaimana hakikat istilahiyah juga terbagi menjadi dua. Berikut penjelasannya secara ringkas. Yang pertama itu hakikat lugawiyah, yang kedua hakikat lugawiyah wadiyah, yang ketiga hakikat lugawiyah urfiyah, dan yang keempat hakikat istilahiyah, yang kelima hakikat syariah, dan yang keenam hakikat gairu syariah. Dan selanjutnya faedah pembagian hakikat. Faedah mengetahui pembagian hakikat. Setelah mengetahui bahwa hakikat secara umum terbagi menjadi dua dan secara rinci menjadi empat, kita dapat membawa setiap kata dalam bahasa Arab berupa dalil maupun yang lainnya kepada hakikatnya yang sesuai dengan penggunaannya. Jika konteks peletakannya dalam sesuatu kalimat merujuk kepada penggunaannya menurut ahli bahasa, maka kita membawa hakikat ini pada hakikat lugawiyah. Pada konteks syariat, maka kita membawa hakikat ini pada hakikat syariah, dan seterusnya. Mengetahui pembagian hakikat ini penting supaya kita tidak salah kaprah dalam memahami dan meletakkan sesuatu hakikat, khususnya dalam dalil, dan supaya kita mengetahui kapan kita harus membawanya pada hakikat lugawiyah dan kapan harus membawanya kepada hakikat syariah maupun urfiyah. Selanjutnya yaitu pada poin keempat, definisi majas. Kata majas dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata al-mazazu dalam bahasa Arab yang diambil dari kata al-zawazu. Dari kata kerja jaza yazuzu, artinya meniti atau berjalan di atasnya. Kata al-mazazu sendiri memiliki wazan tangan nama. Tempat artinya secara bahasa ialah jalan yang dipangkas dari salah satu sisinya, atau dapat pula berarti antonim dari kata
hakikatu. Jika ditinjau dari terminologinya, majas adalah sesuatu lafaz yang digunakan tidak sesuai pada makna aslinya karena ada sesuatu sebab serta indikasi. Definisi lain dari majas adalah suatu lafaz yang digunakan tidak sesuai dengan makna aslinya sejak awalnya dengan penggunaan yang benar atau sesuai. Misalnya penggunaan yang benar yang dimaksud di sini adalah untuk mengeluarkan kata yang tidak perlu dari jenis tersebut, seperti kata bumi dikeluarkan dari kata langit. Dan syarat penggunaan majas dan jenis-jenis majas dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat kita simpulkan bahwa pada asalnya kita dilarang membawa makna suatu kata keluar dari hakikatnya kepada makna majas kecuali jika memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Selanjutnya, lafaz menurut bahasa artinya merata dan yang umum atau yang umum, yang sedangkan menurut istilah ialah lafaz yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu. Dengan pengertian lain, lafaz adalah kata yang memberi pengertian umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Lafaz terbagi menjadi dua, yaitu lafaz umum dan lafaz dalam buku usul fikih yang dikarang oleh Syaikh Hadi, yaitu lafaz yang mengikuti pengertian umum lebih dari satu tanpa terbatas dan disebut dengan sekaligus, seperti lafaz al-insan yang berarti manusia, dan perkataan ini menjadi contoh yang sangat jelas yang meliputi pengertian umum. Jadi semua jenis manusia masuk dalam lafaz ini. Dan selanjutnya penjelasan dari lafaz khusus. Ciri dari khas ialah lafaz yang menunjukkan arti yang tertentu, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khas itu kebalikan dari am atau yang berarti umum. Menurut istilah definisi kata dalam penyebutan mohon dimaklumi, dan jika materi masih belum memenuhi standar penjelasan harap dimaklumi. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah menyempatkan untuk menyaksikan video saya. Baiklah, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.